Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus, sabda-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dan dicintai Tuhan, kita sebagai orang Katolik pasti kita sedikit banyaknya paham tentang apa yang kita imani. Sebagai contoh sederhana, salah satu inti iman kita adalah hukum cinta kasih. Akan tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari, kita merasa sungguh sangat sulit mempraktekkan hukum cinta kasih ini. Bahkan yang menjadi parah ialah kerap kita masih menganut hukum mata ganti mata atau gigi ganti gigi alias balas dendam. Karena itu tidak jarang kita tahu apa yang kita imani, tetapi sulit menghidupi apa yang kita imani dalam hidup keseharian kita. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, ucapan celakalah yang ditujukan kepada seseorang atau suatu kelompok mengungkapkan kesedihan, kekecewaan atas keadaan mereka yang buruk dan peringatan terhadap akibat buruk yang akan mengikutinya. Sabda Allah hari ini berkisah tentang Yesus mengkritik cara hidup ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang yang belajar secara khusus perihal hukum Taurat. Akan tetapi, apa yang dipelajari dan yang didalami oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu tidak dipraktekkannya dalam kehidupannya. Bahkan mereka menggunakan ajaran hukum Taurat menjadi pemenuh kebutuhan dan keuntungan pribadi mereka. Oleh karena itu saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengkritik ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena melalaikan perhatian yang paling penting mengenai hukum Allah, yakni keadilan, belas kasih, dan kesetiaan.
Allah dengan tegas mengatakan bahwa yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, menarik bila kita perhatikan bahwa orang yang menjadi sasaran kritik oleh Yesus adalah para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang-orang yang tahu betul tentang hukum Taurat atau sabda Allah. Istilah bagi ahli Taurat dan orang Farisi untuk zaman ini adalah mereka yang takam atau mahir dalam isi sabda Allah. Yang menjadi aneh ialah mereka yang paham betul tentang sabda Allah, justru mereka pula yang mengabaikan sabda Allah. Dan mereka juga yang tidak memperhatikan sama sekali, sehingga mereka benar hidup menjadi orang yang munafik dalam hidup keseharian mereka. Dan saudara-saudariku yang terkasih, itulah yang mereka lakukan sebagai orang yang mengenal sabda Allah tetapi tidak melakukannya, berpura-pura hidup suci, sungguh menjadi sesuatu yang munafik. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, apa yang dapat kita renungkan bersama dari sabda Allah hari ini? Tidak jarang di antara kita yang ingin dengan sungguh mengikuti Yesus. Akan tetapi di dalam diri kita juga kerap memikirkan kepentingan diri kita dan keluarga kita. Hal ini membuat kita menjadi dilema dan menjadi tawar-menawar dalam bersikap sebagai anak-anak Allah. Akhirnya sering di antara kita menjadi kompromi dalam mengikuti Allah. Kita mungkin pernah mendengar atau berpikir demikian. Tidak masalahnya buat satu kesalahan. Tuhan pasti mengerti situasi kita. Atau tidak masalahnya kalau tidak ke gereja sekali. Tuhan pasti paham akan keadaan kita. Ungkapan-ungkapan ini membuat kita menjadi berkompromi dalam beriman, atau singkatnya kita beriman dengan syarat-syarat atau dengan sikap setengah hati. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari kita menyadarinya. Kita lihat lewat sabda Allah hari ini, kita diingatkan kembali bahwa kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan menyebut diri kita sebagai orang Katolik tulen, dituntut untuk mengaplikasikan yang kita imani dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersikap adil, berbelas kasih dan setia bukanlah perkara mudah untuk dilakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Justru perjuangan dan kesetiaan kita dalam menghadapi dan menghidupi serta mengaplikasikan isi sabda Allah di tengah kehidupan ini sangat diharapkan dari kita yang beriman kepada Allah. Dan hal itu menjadi perjuangan terus-menerus bagi kita selama hidup ini. Maka beriman tidak cukup sebatas tahu dan paham, melainkan harus mengaplikasikannya di tengah hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Allah Bapa yang Maha Rahim, hiburlah dan kuatkanlah hati kami dalam segala karya dan tutur kata yang baik, sehingga dalam hidup keseharian kami mampu hidup menurut sabda kasih-Mu dan mampu berbagi kasih dengan sesama kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa.
Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.